Kita masih hidup, masih sehat, masih bisa datang ke masjid, nikmat besar yang mesti disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang tahun pindahnya kita peringati pada malam hari ini, dari kota suci Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Hampir 15 abad lamanya, 1441 tahun yang lalu. Maka kita berselawat untuk membalas segala kebaikannya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini hadir para guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa saya sampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab insya Allah. Baik dalam bahasa Arabnya banyak. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Thayyib artinya baik, bukan enggak pulang-pulang. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Makanya kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib. Thayyib enggak hadir Pak Ustaz. Thayyib maknanya suaranya bagus, the best, very good. Tapi ada satu kata selain thayyib, jayyid, khair, hasan, yaitu kata birru, khusus untuk orang tua. Membalas budi baik orang tua tidak disebut khair. Membalas kebaikan orang tua tidak disebut jayyid. Membalas kebaikan ayah tidak disebut hasan. Membalas kebaikan ibu tidak disebut dengan khair, tapi disebut dengan birrul walidain. Orang yang berbuat baik itu disebut dengan birru kalau satu orang, kalau banyak disebut dengan abrar. Nama masjidnya berarti isinya adalah orang baik-baik. Biasanya orang baik nggak ngaku. Namanya siapa? Hasan, baik. Kalau adiknya kecil, Husain. Hasan, Husain. Nama anak bapak berapa orang? 5 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Thayyib, yang keempat Jayyid, yang kelima birru, artinya baik. Tapi mesti yang birru ini kita khawatir juga, takut salah tulis hurufnya, R-nya 2, birru. Takutnya salah tulis di ijazah bir. Birru, kebaikan, orang baik. Satu orang birrun, 2 orang birrani, banyak orang abrar, beberapa orang baik berkumpul. Al-abrar, orang baik-baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Abrar yang baik-baik tempatnya surga, fujjar yang jahat-jahat tempatnya neraka. Maka kawan kita pun terbagi 2. Kalau yang tadi pagi ngajak kita makan dia bayarkan, itu abrar. Kalau pas bayar dia pulang duluan, fujjar. Tidak, mungkin dia lagi nggak ada duit, belum turun gajiannya.
Jami apa bedanya dengan masjid? Kalau masjid hanya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak ada sholat Jumat, maka disebut dengan masjid. Di Madinah ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Humamah. Masjid di dekat Masjid Nabawi tidak ada sholat Jumat, disebut dengan masjid saja. Masjid titik, masjid, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, maka disebut dengan masjid jami. Di sini ada sholat Jumatnya? Mimbarnya mana? Dalam fikih cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Sampai ke Indonesia, orang Indonesia kreatif, jadi 7: Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Hebat, orang kita ini keren. Saya di Mesir 4 tahun makan martabak aja. Sampai ke Indonesia, martabak Mesir yang nggak pernah ditemukan di Mesir. Luar biasa. Orang kita ini orangnya kreatif sampai kepada istilah-istilah agama. Jadi sebenarnya surau, langgar, dan musola itu namanya tetap masjid. Makanya kalau masuk surau, masuk musola. Di Minangkabau, Sumatera Barat, di Padang, Bukit Tinggi namanya surau. Di Kuala Lumpur surau. Kalau di Jawa langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak mati. Sedangkan kita biasa menyebut musola. Ustaz Somad, ya, kalau masuk surau, langgar, ada tahiyatul masjidnya? Iya. Masuk usolli sunnatan tahiyatul masjid. Jangan usolli sunnatan tahiyatul langgar. Karena dia tetap masjid. Boleh iktikaf di dalam, dan di dalamnya mendapatkan pahala iktikaf. Nawaitul iktikaf fi masjid jami al abrar lillahi ta'ala. Jelas satu masalah. Saya ceramah nggak berani membahas yang tidak ada di baleho. Jelas. Kenapa masjid itu bintangnya ada 5? Karena rukun Islam 5. Itu maka dibuat 5. Seandainya panitia buat 9, karena wali ada wali songo. Seandainya dibuat panitia 6, karena rukun iman ada 6. Seandainya dibuat panitia bintangnya ada 7, karena hari ada 7. Tawaf berapa kali putaran? 7. Ada aja alasannya pokoknya. Kenapa ada menara? Menara. Coba baca hadis Nabi. Apakah Bilal azan di atas menara? Bilal azan di atas satah. Satah artinya atap rumah orang. Bilal azannya di atas satah, di atas atap rumah. Karena zaman Nabi tidak ada menara. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau tidak ada di zaman Nabi dibuat, berarti bid'ah. Itu menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang buat menara masuk neraka, arsiteknya masuk neraka, yang buat gambar ini pun masuk neraka. Kapan muncul menara? Ketika pada masa Umar bin Khattab dikirimlah sahabat Nabi namanya Umar bin Abdul Aziz, dan mereka sampai, oh salah, ulang lagi, nanti pas mau di-upload tolong diedit. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Amr bin As, diutuslah ke Mesir
Begitu kapal mereka sampai di Mesir, mereka melihat ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manar. Nar, api. Manara, tempat api. Bahasa kitanya mercusuar. Tempat api di tepi laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria. Didirikan oleh raja dari Yunani bernama Alexander the Great. Dulu orang kalau buat nama kota itu pakai nama pendirinya. Kotanya didirikan Alexander, maka disebut kota itu Alexandria. Seandainya saya menaklukkan kota, saya buat kota itu namanya Somalia. Begitu mereka sampai ke Alexandria, mereka melihat ada menara. Lalu muncullah ide umat Islam. Oh, bagus kalau menara ini kita ambil. Apinya dibuang, yang naik ke atas adalah muazzin. Karena kalau atap rumah tidak terlalu tinggi, tapi kalau menara tinggi. Makin tinggi orang, maka suaranya makin lantang. Contohnya, ini penceramah tinggi. Coba kalau saya duduk di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin naik ke atas menara mengumandangkan azan. Itulah asal muasal cerita menara. Tapi sekarang muazzinnya di bawah, suaranya ke atas. Yang membawa adalah kabel. Kalau kebetulan orang Medan, kabel. Tapi kalau orang Jakarta, kabel. Dulu pakai kabel, sekarang tidak pakai lagi. Wireless. Less tidak. Wire tidak pakai wire. Wireless. Lalu kemudian Masjid Jami Al-Abrar ada pula melengkung di atas bulan. Apa namanya? Kubah. Masjid Nabi tidak pakai kubah. Tiangnya batang korma, dindingnya batu yang dijemur dari tanah liat kering, lantainya pasir, dan atapnya hanya pelepah korma yang dianyam. Tidak ada kubah. Masjid Al-Abrar pakai kubah. Dari mana kubah ini datang? Coba lihat bangunan-bangunan Romawi Bizantium. Pintu masuk kota Paris, Prancis pakai kubah. Bangunan katedral di Moskow pakai kubah. Maka kubah datang pada masa pemerintahan khalifah-khalifah setelah Khulafa Rasyidin. Ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, akhirnya umat Islam melihat kubah. Wow, amazing. Kubah bagus, kita ambil. Apa manfaat dari kubah? Sirkulasi udara naik ke atas sehingga tidak perlu pakai AC. Makanya masjid ini nggak pakai AC. Ada, cuman nggak hidup. Mestinya di tepi-tepi kubah itu dibuat lubang, karena dengan adanya lubang itu sirkulasi udara masuk. Manfaat kubah yang kedua adalah atapnya tinggi sehingga menghindari stres. Karena bangunan tinggi ke atas, lapang dada. Kalau rendah, maka kita mudah suntuk. Ada orang keningnya rendah, suntuk. Manfaat yang ketiga, dengan adanya kubah berarti membuat tiang melengkung. Dengan tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Saya senang ceramah kalau begini. Shaf tidak putus karena tak ada tiang. Dan yang paling penting, tidak ada jamaah yang nyender ke tiang. Yang ke dinding nggak apa-apa, ke tiang jangan, nggak perlu ditarik. Mau jamaah mau nyender mau tidur nggak apa-apa. Zaman edan sekarang orang sudah mau ke masjid sudah, alhamdulillah.
Terserah, nggak pernah saya marah sama jamaah. Apa ini nyadar? Nggak pernah. Mau tidur, tidur. Yang penting kameranya hidup. Andai semuanya tidur, saya ceramah aja sama TV. Jamaah sekalian. Saya biasa ceramah nggak ada jamaahnya. Saya berdua aja sama kamera. Datang orang lihat, ini gila apa Ustaz? Jadi jangan kita mudah menuduh bahwa semuanya mesti ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi segala kebaikan-kebaikan kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh diamalkan. Termasuklah antara menara dengan kubah. Adapun tulisan di bawah DKM itu artinya Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau ada panjangan yang lain nggak apa-apa. Loh, ada gambar saya. Masya Allah. Dulu saya pakai baju putih terus. Sampai jamaah, Ustadz kok nggak ganti baju? Akhirnya datanglah orang Cirebon, ngasih saya batik Cirebon. Mereknya Casio. Kasih orang. Ini batik dari Cirebon yang paling mahal, pakai kotak. Saya pas ngeliat kotaknya, wow, belum pernah saya beli batik semahal ini. Lembut. Kalau nggak percaya peganglah. Mobilnya mewah, rumahnya besar, orangnya ganteng, ekonominya mapan, gajinya banyak, tapi pagar tinggi 2 meter pakai kaca pecah di atas karena takut maling masuk ke rumah. Apakah itu tujuan dari ajaran Islam? Tidak. Ajaran Islam mengajarkan rahmatan lil. Kalau bagi tetangganya saja tidak jadi rahmat, gimana mau rahmatan lil alamin? Islam mengajarkan engkau mendengar tetanggamu di sebelah menangis karena kelaparan. La yabitu syab'an wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tidak boleh orang tidur dalam keadaan perut kenyang, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Gimana kita mau mendengar dia nangis di sebelah, mayatnya kering seminggu baru ketahuan. Itu pun karena keluar bau busuk. Begitu didobrak pintu, ternyata jenazah sudah berulat. Ini cerita fiktif apa fakta? Fakta, nyata. Maka malam ini kita sedang diingatkan lagi, tema dipilih oleh panitia, tidak ada gunanya kaya raya, hebat, punya jabatan dan kuasa kalau tidak berakhlakul karimah. Maka malam ini saya sedang berjumpa dengan masyarakat yang sudah berakhlakul karimah. Kalau sudah, untuk apa lagi ngaji? Kan udah selesai Pak Ustadz. Kita sedang mengaji, menguatkan keyakinan kita, kajian kita direkam, dimasukkan ke internet, akan ditonton orang. HP keren, anak-anak muda sekarang banyak nih HP keren, paket nggak ada. Sama punya senjata hebat tapi nggak ada pelurunya. Yang satu HP-nya hebat nggak ada peluru, yang satu lagi HP-nya jadul nggak ada peluru, lebih parah lagi. Mudah-mudahan tahun baru diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dari bunyi aminnya yakin saya nampaknya memang jadul semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang paling penting adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Ustadz nanti kita bahas. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? La tad'u ma'allahi ilahan ahada. Jangan duakan Allah dengan Tuhan lain.
Orang Arab musyrik jahiliyah, orang yang paling tidak beradab kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah. Karena selain menyembah Allah, mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lain kampung, lain Tuhannya. Bayangkan itu. Lain desa, lain Tuhannya. Yang di sini nama Tuhannya Lata, yang di sini nama Tuhannya Uzza, yang di sini nama Tuhannya Manat, yang di sini nama Tuhannya Hubal. Alhamdulillah kafir musyrik sudah mati semua. Bayangkan kalau kafir musyrik masih hidup sekarang, tiba-tiba rekaman ini ditonton sama kafir musyrik dan dia tersinggung. Datanglah Abu Jahal, Abu Lahab mau nangkap saya. Lalu saya jawab, saya ceramahnya di masjid. Alhamdulillah Abu Jahal, Abu Lahab sudah mati semua. Maka tak tersinggung ketika saya katakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada satu kampung namanya Bani Ghifar. Apa namanya? Bani Ghifar. Di kampung Bani Ghifar ini adalah gengnya perampok. Kerjanya merampok. Selamat datang di kampung Bani Ghifar. Awas dompet. Perampok semua. Ada satu orang dari kampung Bani Ghifar namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Karena dia dari kampung Bani Ghifar, maka dikenal dia dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Kampung Bani Ghifar, pekerjaan merampok. Nama Tuhan Naham. Nama Tuhannya Naham. Naham itu kan artinya iya Pak Ustaz. Naam. Ini Naham. Hanya H besar. Naham. Maka datanglah Abu Dzar membawa susu. Abu Dzar datang bawa susu untuk persembahan ke Tuhan Naham. Jadi zaman dulu itu Naham lebih terhormat dari Somad karena dia dikasih susu. Tenang, ini ceramah. Datanglah Abu Dzar membawa susu ke patung. Nama patungnya Naham. Hai Tuhan Naham. Iya. Dia nggak ada jawab. Jawaban ini saya yang buat. Hai Tuhan Naham, ini aku kasih susu. Lalu susu diletakkan di depan patung Naham. Habis itu Abu Dzar pun berdoa. Ketika Abu Dzar sedang berdoa, datang anjing meminum susu satu gelas, habis. Setelah susu habis, diangkatnya kakinya sebelah. Ini kencenginya. Abu Dzar lama melihat. Abu Dzar bengong. Yang di pikiran Abu Dzar, sedangkan air minum dia saja diminum, dia nggak bisa melarang. Dan ketika dikencengi tidak bisa membela diri, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Untuk apa Jadi sebenarnya bertuhan ini simple saja. Kau onkan aja otakmu, insya Allah bertuhan. Ini banyak orang otaknya off. Sudah jelas dikencengi nggak bisa nolong, air susu diambil nggak bisa. Akhirnya kata Abu Dzar, untuk apa aku nyembah ente? Akhirnya dia pun mencari agama, dan dia dengar ada satu nabi diutus Allah di Makkah. Dia pun datang dan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Itulah mengapa Allah kasih kita afala taqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Pikir, saudaraku.
Ini sekarang, memang sekarang orang nggak ada lagi nyembah patung, tapi menyembah gelang, menyembah keris, diletakkan di dompet. Kalau Anda pegang di dalam dompet, menghadapi Pak Sekda, proposal lancar. Masukkan dompet. Sebelum masuk ke kantor wali kota, tiup 3 kali. Satu napas, auto reverse. Masuk kantong, sampai ke dalam. Dia yakin, karena begitu sampai, kelihatan bapak pejabat di kantor wali kota pucat. Dia yakin, wah, nampaknya keris yang saya bawa tadi sudah nampak efeknya. Padahal bapak tuh kena sakit darah rendah, karena dia selalu terlampau porsir kerja, nggak ada hubungan. Tapi karena sudah menjadi keyakinan, rusak akidahnya, dia percaya. Begitu saking pedenya, dia pun duduk. Lupa rupanya keris tadi keluar, tertusuk pantat. Akhirnya sakit, nggak bisa duduk. Saya bukan menceritakan saya kenapa nggak duduk. Saya tidak duduk ini bukan karena tertusuk keris, bukan. Saya tidak duduk ini karena merasa tak layak duduk di atas kursi sementara alim ulama ada di bawah. Maka saya biarlah berdiri di atas. Biasanya kalau saya duduk ceramah 60 menit. Ini kalau berdiri ini ya nggak sampai lah. Sampai insya Allah. Saudara yang dimuliakan, saya ngelihat jam itu dari tadi, kenapa nggak berubah? Ceramah masih kurang 10. Cerita lagi saya tengok kurang 10. Akhirnya saya curiga. Untung saya bawa jam dari rumah. Rupanya udah 9:05. Itulah pentingnya kita punya keyakinan sendiri, jangan melihat keyakinan orang lain. Yakin bahwa jam kita 9:05. Kenapa kita percaya pada jam mati? Ini. Jadi nampaknya memang Masjid Jami Al-Abror ini memerlukan baterai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang pertama, jangan kau duakan Allah, jangan kau tigakan Allah. Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah kata dia terbelenggu. Jadi Allah itu ginilah. Bal yadahu mabsutatan, kuasa kudrat iradat Allah terhampar luas. Jangan kau katakan tangan Allah terbelenggu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Yahudi berkata Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Dibantah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah Esa Tunggal tak berbilang, meminta hanya kepada Dia saja. Lam yalid, Dia tidak beranak. Walam yulad, dan Dia tidak dilahirkan. Karena kalau Dia beranak pasti ada darah nifas. Darah nifas kotor najis, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Kalau dia diperanakkan, dilahirkan, berarti dia juga manusia berdarah berdaging. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itulah yang ditanamkan ke kepala anak-anak kita. Surah yang pertama yang kalian hafal anakku pasti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, ya.
Kenapa imam setiap sholat ayatnya kul huwallah terus? Kamu pikir saya nggak hafal ayat lain lah? Hafal saya ayat lain itu. Tapi Nabi pernah berkata, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka saya baca tadi kul huwallah, saya sudah sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Itu jawaban bagi yang nggak terlalu banyak hafal ayat. Nah, maka akhlak yang pertama berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama sufi. Sufi diambil dari kata suf, sofa. Sofa artinya suci, bukan tempat duduk. Sofa suci. Orang yang suci artinya tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada dendam kesumat, tidak ada ria. Maka hati yang suci itu disebut dengan sufi. Makanya kita selalu mendengar itu ulama sufi itu orang sufi itu. Sufi artinya hatinya suci. Dulu, sekarang sufi suka film. Ulama sufi punya murid, tapi murid-murid ini tidak sama perlakuannya. Ada satu murid yang dia sayang sekali, sehingga murid-murid yang lain cemburu melihat dia. Maka murid yang cemburu ini mulai berbisik, apa guru kita ini? Katanya hatinya bersih tapi dia pilih kasih. Kenapa teman itu saja? Rupanya ulama yang hatinya bersih tadi diperlihatkan Allah, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Allah kasih tahu lewat ilham, murid mulai curiga, kenapa kau sayang pada yang satu saja? Akhirnya untuk menunjukkan kenapa rahasia dia sayang pada yang ini, dia kumpulkan semua murid-muridnya. Murid-murid, kata dia, walaupun ini bunyinya seperti guru Upin dan Ipin. Murid-muridku sekalian, setiap kalian bawa pisau, bawa burung satu ekor. Kamu bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau. Bawa burung, bawa pisau. Cari tempat yang kalian tidak dilihat, tidak diperhatikan, potong. Sekarang bubar barisan, gerak. Jamaah tolong jangan bubar. Lalu murid-murid itu pun semuanya pergi. Ada yang pergi ke tepi sungai, dia lihat tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke atas pohon kayu, dia lihat tidak ada orang, potong. Yang satu masuk ke gua, dia lihat tidak ada yang melihat, potong. Yang satu masuk ke sungai, tidak ada orang, potong. Sejam kemudian semua datang membawa burung dengan kepala terpotong. Selesai, murid kesayangan datang, burung yang dibawa masih hidup. Kamu kenapa tidak potong? Kemanapun aku pergi, aku selalu merasa dilihat dan diperhatikan. Pergi aku ke pokok kayu, ada yang melihatku. Pergi aku ke sungai, ada yang melihatku. Pergi aku ke dalam gua, ada yang melihatku. Siapa dia? Allah. Barulah yang lain sadar, oh ternyata kasih sayang guru jatuh kepada murid ini bukan karena pandainya, bukan karena IP-nya, bukan karena kayanya, tapi karena akhlaknya kepada Allah. Dimanapun dia berada selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Ada murid sekarang begitu? Ada. Tiba-tiba murid datang membawa burung masih hidup. Kenapa tidak kau potong? Guru, kemanapun aku pergi, CCTV selalu mengikuti. Saudara yang dimuliakan Allah, itulah makna tauhid, berakhlak kepada Allah. Karena banyak orang berakhlak kalau di depan manusia, tapi tak ada akhlak depan Allah. Jangankan masalah dosa, masalah sholat saja beda kalau di depan orang sama di depan Allah. Di depan orang tahiyatul masjid, Allahu Akbar, setengah jam berdiri. Ente kok lama sekali? Iya, ayatnya Yasin ya? Enggak. Terus kul huwallah. Kok lama? Ulang-ulang lama-lama. Tapi kalau sholat duha sendirian di kamar, iftitah
Fatihah ayat 1 hembus napas kelar. Ente sholat apa tadi? Sholat duha? Kok cepat sekali? Sholat ente nggak diterima, nggak ada tumak nina, cepat sekali. Masih syukur aku sholat, kawanku nggak sholat lagi. Mana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diundang sama Pak Wali Kota, besok anak-anak Karang Taruna supaya datang ke kantor wali kota karena akan ada pemberian penghargaan sertifikat. Masing-masing seminggu lagi langsung pergi ke tempat tukang jahit jas. Masalah bayar belakangan. Langsung lihat di kaca, gimana, sudah menarik, hanya untuk menghadapi wali kota. Tapi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pakai kaos oblong. Kaos oblong pendek, celana jeans koyak. Allahu Akbar, nampak lo belakang. Ustaz kok tahu? Saya di belakang dia. 3 hari saya tak lalu makan. Nengok pantatnya hitam. Ini true story, kisah nyata. Sholatmu batal, orang lain ikut berdosa. Sengaja aku sampaikan di sini supaya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakailah celana yang paling mahal, pakai baju yang paling bagus. Ini contohnya. Pakai topi yang paling hebat. Ini tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah, ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.